أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum sahrur ramadana sahrun mubarakun ibtaradallahu alaikum siyamahu yubtahul bihi abwabul jannah wa tughallu fihi saytini fiha lailatul khairum min alfi syahrin min hurima khairuha faqad hurima. Al hadis. Hadirin ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang diberikan oleh panitia kegiatan Ramadan itu, kalau tidak salah, Ramadan adalah bulan penghikmatan. Bulan Ramadan, bulan penghikmatan. Itu tema yang diberikan kepada saya untuk dibahas pada malam hari ini. Sebelum saya membahas tema tersebut, saya coba akan mengibaratkan ya dengan satu kisah. Ya, akan saya coba ibaratkan dengan satu kisah, di mana kisahnya itu ada seorang petani. Ini seorang petani, dia dengan yakin melakukan segala aktivitas pertaniannya. Ya, dia punya lahan, sebuah sepetak sawah, terus dia airi dengan seksama gitu sampai mencari air jauh. Dia airi, terus kemudian dia mencangkul sawahnya tersebut, bahkan mencangkulnya pun lebih dalam supaya tanah yang suburnya itu keangkat. Setelah dia cangkul, dia menggunakan traktor atau menggunakan kerbau untuk membajak, nyingkal gitu ya, supaya tanahnya itu terbalik gitu, yang suburnya di atas. Setelah itu dia meratakan, kalau orang Sunda ngalelepak ngaranna teh. Diratakan, terus dia garis-garis, terus dia menebur benih dan menanamnya. Dia lakukan semua itu dengan seksama, dengan teliti, sesuai dengan ilmu yang dia punya, sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman, karena dia sering melakukan itu. Gitu. Karena apa? Dia tahu bahwa nanti di akhir, pas ketika waktunya akan menuai hasil, akan memanen padi tersebut. Itu seorang petani seperti itu. Atau contoh lain, seorang nelayan. Seorang nelayan, dia misalkan melakukan satu kegiatan pelayarannya, meskipun hujan besar, badai di tengah lautan, dia turun ke laut memohon izin kepada istrinya untuk menyiapkan peralatan melautnya. Dia ambil bekal dari rumahnya kira-kira untuk 1 minggu di tengah lautan. Dia minta ke istrinya air minum dan sebagainya. Padahal dia tahu di jalan itu, di tengah laut itu badai dan karang-karang tajam itu pasti bakal kena ke perahunya dan bisa bocor.
Tapi karena ilmu yang dia punya, terus karena pengalaman dan pengetahuan yang dia yakini dia bisa menembus laut tersebut, dia yakin di seberang sana di pulau itu berkumpul ikan-ikan yang begitu besar dan banyak. Gitu. Dia tahu dan dia akan mendapatkan hasil yang begitu besar, begitu banyak. Itu satu kisah, dua kisah ini. Ya, mudah-mudahan nanti ini jadi ibrah dan kita sambungkan bahwa di bulan Ramadan pun kita harus seperti itu. Hadirin ikhwan pula yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari saum di bulan Ramadan seperti yang kita pahami, yang kita yakini di dalam Al-Qur'an itu adalah alakum tatakun, supaya kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Banyak sekali para ulama mendefinisikan takwa. Banyak sekali para ulama mengartikan takwa. Bahkan secara keumuman, saya baca di Departemen Agama, itu Kementerian Agama mengartikan bahwa yang namanya takwa itu adalah melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah, itu takwa. Menurut definisi para ulama. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib itu kan pernah berbicara bahwa yang namanya takwa itu menurut beliau ibarat seseorang yang berjalan di atas jalan yang banyak duri. Sehingga seseorang itu dia berjalannya hati-hati karena takut si kakinya itu menginjak duri. Dengan seksama dia berjalan gitu ya, milih jalan jangan sampai kakinya terinjak duri. Itu diibaratkan begitu oleh Sayyidina Ali. Dan di sini saya coba mengambil takwa menurut Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir adalah yang takwa menurut beliau adalah melakukan satu kegiatan ibadah gitu ya, dia tunduk patuh dalam melakukan ibadah itu, dia tunduk patuh dan dia konsentrasi melakukan ibadah itu, khusyuk dalam bahasa kita. Ketika dia khusyuk di dalam ibadah, terus hasil daripada khusyuknya tercermin dalam kehidupannya gitu. Dia taat kepada Allah, dia selalu berharap kepada Allah, dan itu tertanam dalam hati sanubarinya. Tunduk patuh ke Allah, gitu ya. Terus dia melakukan satu aktivitas yang mencerminkan ketundukannya itu. Terus dia berharap kepada Allah dan dia taat kepada Allah, bahkan itu semua tertanam dalam hati sanubarinya. Nah itu. Jadi ketika kita melakukan ibadah-ibadah saum seperti ini, orang sholat tarawih, kita melaksanakan nafilah ibadah yang lain, kita melaksanakan saum, tujuannya supaya kita seperti itu, tunduk patuh terhadap Allah, ya, kita taat kepada Allah, berharap kepada Allah, semuanya bergantung hanya kepada Allah, dan itu direfleksikannya dalam kehidupan sehari-hari di dalam saum ini. Maka ketika dalam saum ini kita ditempa, ya, kita dilatih, kita belajar di dalam saum ini supaya kita lebih dekat ke Allah. Dan perlu diketahui yang namanya Ramadan itu adalah ajang belajar, ajang latihan, bukan perak-perakannya. Karena apa? Pertarungan yang sebenarnya itu bukan di Ramadan, tapi sepanjang hidup kita. Dalam Ramadan kita dicas lagi. Dalam Ramadan kita dibina lagi, dalam Ramadan kita dilatih lagi. Supaya apa? Nanti kita terbiasa di bulan-bulan yang lainnya. Dengan ilmu, nyerap ilmu, paham, kita berpengalaman seperti petani yang tadi melakukan penanaman tadi. Tahu hasilnya bahwa nanti akan dia dapatkan gitu. Begitupun kita dalam saum, begitupun kita dalam ibadah. Ya. Itu maksud takwa sebenarnya. Nah, ketika kita khusyuk, ketika kita benar-benar melakukan ibadah, itulah yang kita sebut dengan penghikmatan. Selama 1 bulan ini kita dibina, kita dilatih, kita diasah, kita diajar dan sebagainya dengan ibadah supaya takarub kepada Allah, dengan saum supaya kita lebih bersabar dan sebagainya.
Hadirin ikhwan billah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh orang-orang yang hikmat di dalam ibadah di bulan Ramadan. Satu, orang yang dilatih dengan saum, dia akan merasakan bagaimana laparnya orang-orang du'afa, bagaimana rasanya kelaparan saudaranya, saudara muslimnya yang ada di belahan bumi yang lain karena ketandusan atau karena kekeringan atau karena ada konflik. Dengan saum kita dilatih seperti itu. Kita dilatih lapar, kita melatih sabar, supaya apa? Ada kepedulian kita. Oh, ternyata saudara kita di belahan bumi yang lain, mungkin di Indonesia orang masih enak, Pak. Saum kita masih bisa tidur siang. Ya. Saum kita masih bisa bercengkrama dengan keluarga. Tapi coba lihat saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain. Untuk saumnya saja susah. Dikejar-kejar. Palestina kemarin membara lagi, sedang saum. Kita jadi ada kepedulian terhadap mereka. Toh mereka saum dan mereka pun merasakan, kita pun merasakan lapar sebagaimana laparnya mereka. Itu yang dilatih. Jangan sampai ketika kita sedang saum, kita yang berpikir apa? Aduh, nanti kita bukanya dengan apa nih? Apa? Menghayal-hayal, segala dikumpulkan. Nu amisna, nu yang enak-enak makanannya untuk buka. Padahal kita lihat saudara kita di sana. Rohingya sampai sekarang nggak bisa kembali lagi ke tempatnya. Karena apa? Ketika masuk ke wilayahnya itu udah dihantam oleh orang-orang kafir. Apakah dengan saum kita tidak ada berbekas seperti itu? Hare-hare. Tuh, dengan saum. Kedua, contoh kedua orang yang melakukan dilatih di bulan Ramadan adalah ketika seseorang melakukan qiyamul Ramadan. Salat tarawih ditambah dengan salat-salat yang lainnya di bulan Ramadan, dia akan merasakan bagaimana kepalanya itu berada di bawah, merasakan bagaimana jadi orang bawahan. Dia akan rendah hati, tidak sombong karena dia begitu rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak bersujud, Pak. Ya. Biasanya orang kalau selalu kepalanya ke atas maka tangga, Pak. Bu, merasa jauh, merasa dirinya itu lebih hebat dari orang lain. Wah, melak cangkeng lagi dina tak-tak. Gitu kan? Tapi ketika dia banyak sholat, dia banyak kepalanya sujud, ternyata kepalanya itu lebih rendah daripada kakinya. Dia tidak sombong, tidak tinggi hati, tidak berguna kekayaannya yang begitu menumpuk, tidak berguna ketika ilmunya yang banyak. Ketika dia berada di hadapan Allah, yang ada di hadapan Allah semua sama. Yang membedakan seseorang di hadapan Allah hanyalah ketakwaannya. Allah tidak melihat latar belakang orang tersebut. Ketika kita belajar lebih banyak sujud, lebih banyak takarrub kepada Allah, mudah-mudahan nih bisa menggugah hati kita ya. Dari saum, dari ibadah sholat kita, bisa menggugah hati kita. Selanjutnya, contoh yang lain, ketika orang banyak bersedekah, melakukan satu amalan di bulan Ramadan itu, Allah naikkan derajat pahalanya sampai 10, bahkan sampai 700 kali lipat. Maka dia banyak mengeluarkan sedekah, dia banyak berinfak, dia banyak peduli terhadap yatim piatu dan sebagainya. Itu akan memicu dirinya menjadi orang-orang yang dermawan, memicu dirinya tidak selalu memandang dunia. Karena selama ini kalau kita tidak ada Ramadan, apa yang kita kejar, Pak? Kita numpuk-numpuk harta. Sampai seseorang itu numpuk-numpuk harta. Saya dulu pernah punya kenalan, dari sampai setelah dia maghrib, dia maghrib sampai jam 9 dia ngitung bati itu anges-anges. Oh nggak poe. Kang kiridit, punten. Sampai dia menjajar-jajarkan uangnya, ya Allah, waktunya habis untuk menumpuk-numpuk harta. Tapi tidak semua tukang kredit begitunya, punten. Bukan. Itu dengan saum bisa seperti itu. Bulan Ramadan itu tadi kan membina kita supaya kita ini hati kita ini terbuka gitu. Itu tertutup wae gitunya, orang kabuka gitu.
Hadirin ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang menjadikan kita dan membuat Ramadan kita ini menjadi Ramadan yang penuh khidmat. Ibadah kita ibadah yang khidmat, dan kita menjadi orang-orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya coba lihat, ini mah enggak usah lihat orang lain, kita diri kita aja dah. Ya, enggak usah lihat orang lain, kita aja. Dan yang perlu kita ketahui, dari keutamaan-keutamaan Ramadan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah jihad. Jihad adalah aktivitas fisik. Jihad adalah aktivitas raga yang dilakukan oleh Rasulullah, dan banyak sekali dilakukan oleh Rasulullah ketika di bulan Ramadan ini. Kita lihat perang Badar. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan, dan itu dibenangkan oleh Rasulullah. Hanya dari 30 orang bisa mengalahkan 300 orang. Juga terjadi Futuh Mekah. Penaklukan kota Mekah itu terjadi di bulan Ramadan. Penaklukan Andalusia, Butaran Andalusia, Spanyol, itu ditaklukkan oleh kaum muslimin pimpinan Tariq bin Ziyad. Dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Itu terjadi di bulan Ramadan. Perang Simea juga terjadi di bulan Ramadan. Perang Nubia juga terjadi di bulan Ramadan. Bahkan perang-perang yang terjadi dan kesuksesan kaum muslimin meraih kemenangan itu banyak terjadi di bulan Ramadan. Jadi tidak ada alasan kalau Ramadan itu menjadi kita orang-orang yang capek. Betul, saum itu lapar. Betul, saum itu leles. Betul, saum itu nundutan. Tapi kalau itu kita seperti itu, maka tidak ada aktivitas fisik, kita tidak berkualitas saumnya. Usahakan supaya kualitas saum kita ini tinggi, maka lakukanlah kegiatan-kegiatan fisik. Silakan bekerja. Kita aktif bekerja. Seorang petani, bekerjalah selayaknya seorang petani. Karena insya Allah dengan saum kita akan sehat. Dengan saum kita tenaga akan lebih ringan. Dan saya merasakan seperti itu. Ketika saum, ketika dulu di bulan-bulan seperti saum, asanate bareurat awak teh gitu. Karena apa? Makan kita itu banyak, sehari 2 kali. Tapi ketika di bulan Ramadan seperti ini, ketika kita buka, makan pun tidak, ya kan? Buka itu hanya cukup dengan yang manis-manis. Kita makan nanti sahur aja. Cukup sekali. Dan itu membuat kita ini ringan gitu. Aktivitas-aktivitas seperti itu harus kita lakukan. Karena apa? Rasulullah lebih berat. Rasulullah itu perang, fisik dan sebagainya. Yang kedua, yang selanjutnya, hadirin ikhwan fillah, yang dilakukan oleh Rasulullah adalah dakwah. Dakwah dilakukan Rasulullah tidak mengenal waktu. Apakah itu di bulan Syawal, apakah itu di bulan Rajab ataupun di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini menjadi kesempatan kita untuk lebih banyak berkunjung kepada saudara kita. Iya, kita tidak bisa berbicara di atas mimbar. Iya, kita tidak bisa berbicara di atas podium, tapi kita ngobrol dengan saudara kita. Kita ngobrol dengan anak kita, kita nasihati saudara kita, itu dakwah. Ibu-ibu menasihati anaknya, itu dakwah. Ibu-ibu ngobrol kata tangga, ngobrol Islam, itu dakwah. Nu diobrolkeun anak ulah ngomongkeun batur tapi ngobrolnya Islam. Itu dakwah. Teh hese geuningan dakwah teh. Itu aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, dan itu membuat Islam semakin tersebar bahkan sampai ke negeri kita ini, Indonesia. Hadirin ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih di bulan Ramadan, mumpung masih kita ada di bulan yang mubarak ini, laksanakan atau lakukan atau isi bulan-bulan ini dengan ibadah-ibadah yang lebih mendekatkan kepada Allah dengan hikmat seperti tadi yang saya gambarkan gitu. Dan kita insya Allah menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang takwa, dan itu adalah harapan kita. Dan sangat rugi seorang muslim ketika beres daripada Ramadan dia tidak tercuci dosanya. Dia masih lamokot ku dosa, sangatlah rugi. Tidak ada artinya Ramadan ketika kita keluar Ramadan masih seperti dulu-dulu. Tidak ada perubahan sama sekali. Hadirin ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan satu motivasi saja dan untuk merubah kita supaya kita bisa lebih baik dan derajat takwa tadi bisa kita raih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pembicara dan umumnya bagi kita semua. Aqulu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.